Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Diah Arumsasi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini kita masih belajar mengenai buku besar utama dan buku besar pembantu. Yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai buku besar utang dan buku pembantunya adalah buku pembantu utang. Nah, kemudian untuk bentuk buku besarnya itu sama seperti yang pernah saya ajarkan di kelas 3 ini di semester pertama, yaitu ya ini aja ya, ada 4 kolom, debit, kredit, debit, kredit. Nanti kalian bisa lihat juga di video pembelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenai buku besar piutang dan buku besar pembantu piutang. Nah, kemudian untuk buku besar utama ini yang terkait dengan utang, sumbernya adalah, ini saya tuliskan ya, sumbernya adalah jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Jadi ada dua sumber ini, juga jurnal umum. Jadi ada tiga ini ya, sorry. Jurnal pembelian, jurnal penjual pengeluaran kas, dan jurnal umum. Nah, sekarang kita akan lihat ya, untuk jurnal pembelian terlebih dahulu. Ini ada yang terkait dengan utang. Ya, kamu lihat di sini. Ini ya, utang di sini ini sebenarnya ingin saya besarkan tapi kok bisa bentar-bentar ya. Utang ya. Ini toh, ini ada angka di kredit utang 40 juta 400 ini yang akan kita pindahkan di buku besar utama ya. Di kredit tadi kan kita pindahkan di sini di kredit, ini bunyinya adalah jurnal pembelian karena sumbernya tadi adalah jurnal pembelian. Ya, oke, ini kita ketik seperti ini. Anggap ini tanggalnya adalah 31 ya, akhir bulan. Nah, karena buku besar ini ya terkait dengan debit kredit, di sini 4 kolom ada saldonya, maka di kredit ini kita tuliskan angka yang sama yaitu 40.400. Paham ya? Oke. Mudah. Nah, terkait dengan jurnal pembelian kita lihat lagi ya. Yang terkait dengan utang selesai kita sudah tulis yaitu 40.400 di kredit ini sudah kita pindahkan. Nah, kita masuk di sumber yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada jurnal pengeluaran kas yang terkait dengan utang. Kalian perhatikan. Ya. Ternyata kalian bisa lihat di sini utang itu ini yang saya beri tanda kuning yaitu berada di sebelah debit ya. Adapun angkanya adalah 9.200. Maka 9.200 ini yang nanti akan pindahkan ke buku besar utama di sebelah debit. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita masukkan di debit ini 9.200 ini ya. Oke, debit, utang kan. Tadi sumbernya adalah jurnal pengeluaran kas. Maka ini kita tulis jurnal pengeluaran kas. Oke, mudah ya. Bisa? Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Karena ini 4 kolom buku besarnya, berarti akan kita ketahui untuk saldonya. Tadi saldo awalnya yang di sebelah kredit itu 40.400, oke? Nah, kemudian ada di sebelah debit 9.200. Yang harus kalian ingat adalah konsep ini yang pernah saya ajarkan, yaitu apa? Ketika debit ketemu debit, maka itu akan plus atau ditambah. Lalu ketika debit ketemu kredit minus dan kredit ketemu kredit plus, kemudian kredit ketemu debit adalah minus. Sehingga kita akan melihat di sini awalnya kredit yang 40.400 ini ya kan ketemu debit 9.200 berarti diapakan? Di kredit ketemu debit ya, di minus atau dikurangi. Maka di sini 40.400 ini dikurangi 9.200 set ya. Dikurangi ya, sorry, sama dengan 40.400 dikurangi 9.200. Maka hasilnya adalah 31.200 di sebelah kredit.
Mengapa di sebelah kredit? Karena angka 40.400.000 yang kredit itu kan besar. Dikurangi debit yang 9.200.000, maka dia akan sisa dan letaknya adalah di sebelah kredit. Oke, gampang ya. Untuk jurnal pengeluaran kas yang utang ini di sebelah debit sudah kita masukkan. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang terkait dengan utang. Jadi tipsnya adalah kalian harus melihat ya toh nama-nama akun yang ada di judul ini ya. Lalu karena tadi buku besarnya adalah utang, berarti yang terkait dengan utang itu yang akan kita masukkan. Oke, selesai ya. Ini selesai. Dua sumber sudah selesai. Nah, sekarang kita akan lihat untuk jurnal umumnya ya. Di sini ada jurnal umum, ada dua tanggal, yaitu tanggal 8 dan 27. Karena tadi buku besarnya adalah terkait dengan utang, maka kita akan masukkan yang terkait dengan utang. Ini ada tanggal berapa ini? Ada tanggal 8 dan ada tanggal 27, yaitu utang tanggal 8 itu didebet 800.000 dan tanggal 27 utang didebet juga 1.200.000. Maka sekarang kita pindahkan ke buku besar utama. Ya kan? Nah, sekarang buku besar utamanya seperti ini. Kita masukkan aja di sini. Ini misalnya 31 ya. Nah, ini tanggal 8 tadi ya. Tadi kan jurnal umum ya, sumbernya. Tulis sumbernya jurnal umum di kolom keterangan. Lalu di debet tadi ya, kalian lihat ini utang dagang yang kuning debet 800. Berarti angka ini kita masukkan di dalam buku besar utamanya ini di debet 800. Oke, mudah ya. Nah, sekarang perhatikanlah. Tadi kan di sebelah sini kredit kan 31.200. Itu untuk saldonya. Maka kredit 31.200 ketemu debit 800. Berarti bagaimana langkahnya? Berarti kredit ketemu debit akan mengurangi sehingga 31.200 ini dikurangi dengan 800. Hasilnya adalah 30.400. Oke, kalian lihat ini ya. 30.400. Gampang ya? Nah, sekarang kalau sudah, kita akan lihat lagi di jurnal umum yang terkait dengan utang dagang. Oh, ternyata ada tanggal 27. Ya, jumlahnya berapa? 1.200.000. Berarti buku besar utama ini tulis tanggal 27, sumbernya mana? Jurnal umum, ya kan? Berapa tadi? Di debit angkanya adalah 1.200.000. Oke, seperti ini. Ya, debit ya, perhatikan nih, debit ya. Oke, saya beri warna nih, debit ya. Kaitannya dengan utang. Maka di sini ya, tadi kan kredit ya. Ketemu ini ya, kredit ya, ketemu 30.400 ini ya, perhatikan. Ini setelah ini ya, ketemu debit 1.200 ini. Ya, debit ya toh. Kredit ketemu debit berarti dikurangi atau minus. Berarti di sini sama dengan 30.400 ini dikurangi 1.200 ya. Kita pakai misalnya dalam ribuan. Berarti hasilnya adalah 29.200 ya, 29.200. Selesai sudah untuk buku besar utama yang terkait dengan utang. Jadi kesimpulannya adalah buku besar utama utang untuk mencatat saldo-saldo yang ada di dalam jurnal khusus yang dijadikan satu atau dikelompokkan dalam satu buku besar, yaitu namanya utang. Adapun sumber pencatatannya adalah dari jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Itu yang perlu kalian catat. Nah, tipsnya atau caranya adalah kalian melihat nama akunnya itu, berarti yang terkait dengan utang kamu lihat, kemudian angkanya kamu lihat, kemudian lihat juga dia letaknya di debit atau kredit. Setelahnya kalian akan melihat itu berada di saldonya itu dengan cara mengurangkan atau menambahkan dengan melihat cara atau saldo normal yang ada, yaitu misalnya debit ketemu debit, debit ketemu kredit, kredit ketemu kredit, dan kredit ketemu debit. Oke, sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi inilah video pembelajaran mengenai buku besar utama utang. Sekiranya ini boleh bermanfaat dan kalian boleh terus belajar dalam keterbatasan di era PJJ pandemi COVID seperti ini. Oke, tetap semangat, tetap belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.